Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Hari ini kita akan belajar tentang mineralogi pada proses pelapukan dan sedimen. Ya, jadi kita kembali lagi ke mata kuliah geologi dasar ya. Teman-teman sudah mempelajari tentang siklus batuan. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya sudah disinggung dari mulai magma hingga igneous rock, dan hari ini kita akan lanjut di materi proses pelapukan hingga menjadi sedimen. Jadi spesialnya sedimen ini biasanya sedimen itu berasal dari 3 sumber batuan ya. Dari batuan sedimen itu sendiri, pelapukan dari batuan beku, dan pelapukan dari batuan metamorf. Sehingga biasanya komponen dari sedimen ini isinya biasanya rupa-rupa, tergantung dari induk batuannya dari batuan apa. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang stabilitas mineral terhadap pelapukan. Jadi di deret bawaan itu yang paling atas olivin dan yang paling bawah kuarsa. Ternyata dalam proses atmosfer atau proses pelapukan yang paling stabil terhadap pelapukan itu adalah kuarsa. Sementara mineral-mineral yang di bagian atasnya sangat mudah mengalami proses pelapukan. Jadi ketika si mineral kuarsa ini mengalami proses pelapukan, biasanya hanya terjadi pecahan saja dan perubahan bentuk butir saja. Jadi dari yang asalnya bentuk mineralnya besar, kemudian terpecah oleh proses pelapukan fisik hingga menyebabkan kuarsanya terpecah menjadi ukuran-ukuran butir yang lebih kecil. Kemudian seperti mineral olivin, piroksin, amfibol, itu khususnya olivin dia mengalami pelarutan, sementara yang piroksin, amfibol itu biasanya masih tetap hadir di batuan sedimen ataupun di sedimen. Kemudian feldspar dan plagioklas, biasanya yang plagioklasnya mengalami proses pelapukan dan terubah menjadi feldspar. Nah, kenapa masing-masing mineral itu mempunyai nilai stabilitas terhadap proses pelapukan? Yang pertama, mineral yang di atas itu cenderung terbentuk pada suhu yang sangat tinggi. Sementara kuarsa itu mulai terbentuk di suhu 600 derajat. Sehingga lebih dekat dengan suhu lingkungannya, maka dia lebih stabil. Sementara jika si mineralnya terbentuk di suhu tinggi, sementara dia ada di lingkungan suhu yang rendah, itu sangat mudah sekali mengalami pelapukan. Oke, jadi ini ya, seperti halnya ada plagioklas yang kaya akan kalsium, kemudian plagioklas yang kaya akan natrium, itu biasanya lapuk dan terubah menjadi feldspar, yang nantinya biasanya si feldspar ini produknya seperti lempung ya, lumpur atau tanah liat, biasanya produk-produknya dari feldspar. Nah, sementara olivin itu menjadi larut, kemudian yang piroksin, amfibol itu tetap hadir, tapi biasanya ukuran butirnya menjadi sangat halus. Kemudian yang biotit larut juga, dan muskopit pun larut. Nah, jadi teman-teman ada kuis ya, apa yang membedakan erosi, abrasi, dan ablasi? Kuis nomor 1. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, jadi proses pelapukan ini ada beberapa prosesnya ya. Jadi si batuan tersebut mengalami pemanasan oleh sinar matahari, kemudian mengalami pendinginan ketika malam hari, sehingga perubahan siang dan malam itu mengakibatkan batu mengalami pemanasan dan pendinginan. Ketika suatu material mengalami pemanasan dan pendinginan, ini menyebabkan batuan tersebut menjadi rapuh. Kemudian yang selanjutnya dia mengalami kontak dengan air. Air itu kalau orang Sunda ada istilah yang namanya cikaracak ningbang batu laun-laun jadi legok. Di air yang sangat kecil ketika terkena batu itu lama-lama batunya menjadi cekung. Nah, itu adalah hebatnya air terhadap batuan. Walaupun batuan itu keras sementara air itu lembut gitu, tapi kenyataannya batu bisa menjadi hancur oleh air. Nah, sehingga karena proses itu gitu ya, si air menyebabkan batu menjadi retak. Nah, batuan yang retak dia terbawa oleh gravitasi kemudian jatuh ke permukaan. Ketika jatuh ke permukaan itu yang disebut sebagai sedimen. Oke, selanjutnya hasil pelapukan ya. Jadi hasil pelapukan ini seperti halnya batuan yang mengalami pengkupasan gitu. Dimana yang permukaan batuan tersebut adalah bagian yang sering mengalami pelapukan, kemudian di kemudian hari dia terbawa oleh gravitasi sehingga harus jatuh ke bawah dan menjadi sedimen. Dan yang sisanya selanjutnya mengalami pelapukan lagi sebagaimana hal yang sebelumnya. Nah, di sini ternyata proses pelapukan itu tidak hanya terjadi melalui suatu proses saja, tetapi ada beberapa macam prosesnya ya. Ini hanya contohnya saja. Jadi spheroidal weathering ya, jadi dia batu gitu yang asalnya dia masif pejal gitu, kemudian yang permukaannya itu mengalami pelapukan, kemudian semakin ke dalam lagi lapuknya, semakin ke dalam lagi lapuknya, dan sehingga produknya adalah batunya itu seperti lapuk kulit bawang. Kemudian selanjutnya ada biological process ya. Jadi tumbuhan itu pada dasarnya mempunyai akar, dan si akar itu menjadi penerobos ke dalam batuan itu sendiri. Kemudian ketika sudah berhasil menerobos ke dalam batuan, akar itu mengembang sehingga menyebabkan dari dalam batuan itu sendiri mengalami penekanan keluar yang menyebabkan batuan tersebut retak. Dan selanjutnya ada yang namanya pelapukan pelarutan. Jadi karena batunya ini sangat sensitif terhadap air, seperti yang kita ketahui bahwa hujan itu bersifat asam, jadi fluidanya mempunyai pH asam. Nah, untuk beberapa batuan yang mempunyai sifat basa, ketika terkena air hujan maka dia akan mengalami pelarutan. Nah, contohnya seperti gambar ini ya, dia larut batu. Nah, pertama ingin saya sampaikan ke teman-teman itu jenis pelapukan fisik atau mekanik ya. Jadi si pelapukan fisik ini tipenya sebenarnya ada dua. Ada yang tipe oleh air, kemudian ada yang oleh angin. Jadi kalau perbedaannya hanya dari densitasnya, di mana angin dan air mempunyai perbedaan densitas. Nah, jadi ketika terbawa air, teman-teman bisa melihat langsung yang ada di sungai gitu. Jadi ketika air mengalir di sungai dan si airnya menghantam setiap batuan, itu menyebabkan batu tersebut mengalami pelapukan. Kemudian setelah mengalami pelapukan, maka terjadi perubahan formasi mineral yang ada di dalam batuan tersebut yang menyebabkan batuan tersebut menjadi remah. Dan ketika terjadi remah, dia mengalami retakan. Retak kemudian terpisah sehingga seperti pada gambar ini ya. Selanjutnya adalah pelapukan biologi. Nah, jadi pelapukan biologi ini
proses sederhananya ketika teman-teman nanti bekerja di dunia tambang ada yang namanya reklamasi gitu. Pertama kali yang ditanam adalah tanaman rendah dulu. Nah, ini juga sama gitu. Dalam proses pelapukan, biasanya tumbuhan yang pertama kali tumbuh di sekitar batuan adalah lumut. Nah, kemudian si lumut ini dia mempunyai akar ya, tumbuh-tumbuhan rendah sama mempunyai akar, dan dia menunjam masuk ke dalam batuan tersebut, kemudian akarnya mengembang sehingga menyebabkan batuan tersebut pecah gitu. Tapi yang lumut itu berarti penetrasi akarnya itu tidak dalam, jadi hanya dangkal, hanya mengupas kulitnya saja. Nah, seiring waktu batu tersebut mengalami pelapukan, kemudian menjadi sedimen, dan kemudian sedimen sudah bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan yang menengah seperti semak belukar, kemudian tumbuh-tumbuhan paku dan lainnya. Itu dia mempunyai akar yang bisa lebih dalam daripada lumut dan menyebabkan pelapukan batuan tersebut lebih dalam lagi. Nah, sehingga produknya nanti si sedimen semakin dalam. Nah, ketika sedimennya semakin dalam, maka itu menjadi tempat yang lingkungan yang layak untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tinggi, seperti halnya tumbuh-tumbuhan berkayu. Nah, ini akarnya lebih dalam lagi menunjam sehingga pelapukan dan sedimennya menjadi lebih dalam lagi. Selanjutnya, pelapukan kimiawi. Jadi pelapukan kimiawi ini asalnya karena hujan gitu. Jadi hujan ini dia mempunyai sifat kimia yang asam. Sementara batuan yang dikenai hujan tersebut adalah batuan yang bersifat basa. Ketika fluida asam bertemu dengan material basa, maka akan terjadi reaksi, dan reaksi tersebut menyebabkan pelarutan batuan oleh air asam. Nah, ini yang sering kita temui dalam fenomena daerah karst gitu. Jadi di daerah karst teman-teman menemukan ada yang namanya dolina, kemudian uvala gitu. Kalau teman-teman udah belajar geomorfo pasti paham itu ya, dolina, uvala gitu. Kemudian dari dalam batu gampingnya sendiri dia mempunyai gua-gua atau cavity. Nah, itu adalah produk dari pelarutan air terhadap batuan yang bersih, yang mempunyai pH basa. Nah, jadi tadi setelah erosi maka kita lanjut ke dalam proses transportasi hingga pengendapan. Jadi proses transportasi itu sedimen yang tadi lapuk dari batuan itu terbawa oleh air. Terbawa oleh air, medianya bisa melalui sungai, bisa melalui gletser ya, lelehan dari es yang membeku di daerah pegunungan ya. Nah, maka si sedimen itu terbawa oleh air hingga kemudian pada akhirnya dia harus mengendap di suatu tempat. Nah, jadi ketika ini transportasi juga macam-macam tipenya gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Nah, itu nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Kuis nomor 2. Apa hubungannya ukuran sedimen terhadap kuat arus dan apa yang menyebabkannya? Oke, lanjut. Nah, jadi proses pelapukan tadi ada dua ya, ada yang chemical, ada yang mechanical, dan ada yang biologi. Nah, ini proses dan perbedaannya. Jadi yang mechanical weathering ini menghasilkan bongkah, pasir, krakal, kerikil, hingga lumpur. Kemudian dia mengalami transportasi, kemudian dia harus mengendap, maka itu akan menjadi batuan sedimen detritus.
di materi minggu depan kita bahas ya. Kemudian mengalami proses litifikasi sehingga menjadi batuan sedimen detritus atau batuan sedimen plastik. Sementara yang proses kimiawi ini ada proses yang namanya ion dan campuran menjadi larut, kemudian tertransport ya. Ada yang mengalami proses precipitation from solution, jadi mengalami proses penghujanan dari pelarutan, kemudian ada yang digunakan oleh organisme. Kemudian dia mau tidak mau juga mengalami proses pengendapan, kemudian mengalami proses litifikasi dan menjadi batuan sedimen kimiawi. Minggu depan kita bahas. Nah, jadi ketika teman-teman bertemu dengan sedimen di field trip sebelumnya, teman-teman belajar geomorfologi, ada sedimen yang ukuran besar, ada sedimen yang ukuran kecil, ada sedimen yang ukuran menengah. Itu dipengaruhi oleh mekanisme arusnya. Nah, mekanisme arusnya itu sangat berhubungan dengan mineralogi sedimen. Ya, jadi si transportasi sedimen menyebabkan pembundaran dengan cara abrasi dan pemilahan. Nilai kebundaran dan sorting sangat tergantung pada ukuran butir, jarak transportasi, dan proses pengendapan. Nah, simpelnya di sini ya. Jadi ada yang bentuk butirnya menyudut dan ada yang bentuk butirnya membundar. Nah, ini apa yang menyebabkan? Ini yang disebabkan oleh jarak. Jadi ketika si sedimen hanya jatuh saja dari batuan induknya, maka dia bentuknya cenderung menyudut. Karena ketika lepas dari batuan induknya itu cenderung berbentuk pecahan. Nah, untuk yang membundar, jadi ketika si pecahan tersebut terbawa air, semakin jauh dia terbawa oleh transportasi, maka bentuk sedimennya dia cenderung membundar. Teman-teman bayangkan saja bentuk yang seperti ini terbawa air, maka dia menggelinding sehingga pada akhirnya dia akan membentuk bundar. Dan ketika teman-teman menemukan sedimen, pasir atau kerikil gitu dan dia bentuknya masih menyudut, itu teman-teman bisa perkirakan bahwa sumber batuan induknya masih dekat ya. Kemudian jika bentuk butirnya membundar, maka itu bisa diperkirakan jarak batuan induknya cukup jauh. Nah, kemudian ukuran butir. Ukuran butir sangat dipengaruhi oleh kekuatan arus air. Jika arus airnya lemah, maka arus air tidak dapat membawa ukuran butir yang besar. Dan jika arus airnya kuat, maka dia bisa membawa semua ukuran butir. Nah, jadi jika teman-teman ketika di sungai gitu, kemudian ketemu sedimen yang berukuran pasir, itu artinya arus airnya tidak terlalu kuat. Tetapi jika teman-teman ketemu dengan sedimen berukuran kerikil hingga bongkah gitu, itu bisa diperkirakan bahwa kuat arusnya adalah kencang ya. Kemudian ada lagi seperti lempung dan lumpur, itu terjadi pada air yang sangat tenang. Nah, ada istilah semakin miring lereng maka semakin kuat arus airnya, dan itu pun berhubungan erat dengan ini. Jadi ketika teman-teman di lapangan ketemu dengan sedimen ukurannya pasir, ya diperkirakan lereng yang ada di daerah batuan induknya itu adalah lereng yang agak miring gitu. Sementara untuk sedimen yang berukuran krakal gitu, itu bisa diperkirakan lereng yang ada di batuan induknya adalah lereng yang cukup terjal. Sementara
untuk yang sedimen berukuran lempung hingga lumpur itu adalah lereng yang cukup landai, bahkan sangat landai, mungkin mendekati datar. Nah, jadi ini contoh perbedaan dari bentuk butir yang membundar hingga menyudut. Nah, teman-teman mulai sekarang nanti ketika masuk kuliah petrologi, maka teman-teman harus mempelajari ini ya, skala Wentworth. Jadi dari sini diurutkan dari mulai ukuran lempung, lanau, pasir halus, pasir sangat halus, pasir menengah, pasir kasar, sangat kasar, kemudian kerikil, kerakal, hingga bongkah. Nah, jadi ini perbedaan dari morfologi masing-masing ukuran bentuk butir sedimen. Ini yang kerakal ya, ini yang pasir, dan yang bawah adalah yang lumpur dan lempung. Nah, bisa dilihat dari morfologinya. Jadi morfologi di sini fotonya kepotong ya. Jadi di bagian belakangnya ada sebuah pegunungan besar. Sementara di sini di belakangnya hanya ada sebuah bukit yang kecil, dan yang lempung itu di belakangnya adalah sebuah hamparan yang cukup datar dan luas. Nah, ini merefleksikan dari arus air yang datang ke daerah tersebut. Yang ini kuat, yang ini menengah, dan yang ini sangat lemah. Tapi teman-teman juga jangan underestimate terhadap bentuk sedimen seperti ini. Biasanya yang butirnya masih berukuran kerakal gitu, teman-teman masih bisa menyeberangi dengan jalan kaki. Begitupun yang pasir ya, yang pasir masih bisa dilewati, tapi harus ada usaha untuk berenang. Dan untuk yang seperti lempung dan lumpur gitu, itu sangat dalam gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika akan menyeberang sungai ketika di lapangan, jika dengan mempertimbangkan ukuran sedimennya. Kuis nomor 3 adalah apakah tanah adalah sedimen, dan jelaskan mengapa ya atau mengapa tidak. Teman-teman menjawab ketiga soal kuis ini dengan membuat video selfie seperti biasa, durasinya tidak lebih dari 5 menit. Dan ini adalah slide ringkasannya. Teman-teman bisa pelajari ini dulu sebelum masuk ke minggu depan. Baik, kurang lebih seperti itu kuliah kristalografi dan mineralogi dari saya hari ini. Teman-teman banyak belajar. Stay at home, kemudian jaga kebugaran dengan olahraga, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Semoga Ramadan ini menjadi penyembuh untuk wabah yang sedang menerpa kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now we're way down, fade out, no. Was it your plan? Can't understand.